Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Laila. Saya Nida. Saya Siti. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi tarikh tasyrik, khususnya mengenai fase pembangunan dan penyempurnaan syariat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pembahasan ini penting karena pada masa inilah dasar-dasar perkembangan hukum Islam mulai terbentuk setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selamat menyaksikan. Jadi sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa fase kedua dalam sejarah tarikh tasyrik terdiri atas 3 periode. Nah, yaitu periode Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, dan Daulah Abbasiyah. Kami akan fokus membahas pada periode pertama, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pertama mari kita pahami terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Siapa ya? Nah, jadi menurut para ulama fikih dan usul fikih, sahabat adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beriman kepada beliau, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tetap memeluk agama Islam. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai syarat seseorang disebut sebagai sahabat. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa seseorang harus menemani Rasulullah SAW dalam waktu tertentu dan meriwayatkan hadis. Sementara pendapat yang lebih luas menyatakan bahwa siapa saja yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan beriman sudah termasuk Sahabat Nabi. Nah, betul. Lalu, mengapa para sahabat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam memahami syariat Islam? Ada 3 alasan utama. Apa tuh? Yang pertama, pertama, mereka hidup bersama Rasulullah SAW sehingga mengetahui secara langsung sebab turunnya ayat Al-Quran maupun sebab munculnya hadis. Kedua, mereka adalah penutur asli bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab, mereka lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ketiga, para sahabat memiliki hafalan yang sangat kuat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hal inilah yang menjadikan mereka sebagai generasi yang paling memahami hukum-hukum Islam. selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan tingkatan para sahabat dalam memahami syariat. Nah, jadi walaupun semua sahabat itu memiliki keutamaan, kemampuan mereka itu dalam memahami hukum Islam itu ternyata tidak sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah penguasaan bahasa Arab. Jadi tidak semua sahabat itu memiliki kemampuan bahasa yang sama sehingga pemahaman mereka terhadap suatu lafaz juga bisa berbeda. Nah, terus yang kedua yaitu lamanya kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Jadi semakin lama seorang sahabat bersama Nabi, semakin banyak juga ilmu yang diperoleh, baik mengenai Al-Quran, Sunnah, maupun sebab-sebab turunnya ayat. Terus yang ketiga adalah perbedaan kemampuan alami setiap individu, seperti kecerdasan, daya ingat, dan kemampuan menganalisis persoalan. Selanjutnya, ketika muncul persoalan baru pada masa sahabat, mereka memiliki urutan sumber hukum yang dijadikan pedoman. Nah, kira-kira tuh sumber hukumnya apa? Ada yang tahu kah di antara berdua ini? Kayaknya Nida tahu deh. Kamu juga kayaknya tahu deh. Aku nggak tahu. Aku juga belum baca. Jadi, sumber hukumnya itu yang pertama adalah Al-Quran. Itu kamu tahu? Hukumnya telah ditemukan dalam Al-Quran, maka sahabat tidak perlu mencari sumber lain. Terus yang kedua adalah sunnah. Ya, sunnah Rasulullah. Sunnah ini apabila tidak ditemukan ketentuannya dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau para sahabat. Ya, biasanya para khalifah itu mengumpulkan para sahabat
untuk bermusyawarah. Setelah berdiskusi dan menyampaikan kesepakatan, hasilnya menjadi hukum yang harus dipatuhi. Oke. Nah, jadi Gitu. apabila ketiga sumber tersebut belum memberikan jawaban, maka para sahabat menggunakan ra'yu atau ijtihad. Nah, ijtihad dilakukan melalui beberapa metode seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, al-bara'ah al-asliyah, dan sad al-dariyah. Oke. Terima kasih Siti. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab perbedaan pendapat para sahabat. Salah satu penyebab adalah adanya nas yang bersifat zani, yaitu lafaz yang memungkinkan lebih dari satu makna. Contohnya terdapat pada firman Allah, yaitu wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata quru memiliki dua makna, yaitu masa suci dan masa haid. Oleh karena itu, para sahabat berbeda pendapat dalam menentukan masa iddah wanita yang ditalak, apakah tiga kali suci atau 3 kali haid. Penyebabnya berikut adalah karena pada masa sahabat hadis belum dibukukan secara resmi. Akibatnya tidak semua sahabat menerima riwayat yang sama, sehingga terkadang muncul perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum. Di antara sahabat yang terkenal sebagai ahli fikih adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. 2 hours later. Sebagai penutup, kita dapat melihat beberapa karakteristik tasyri' pada masa sahabat. Pertama, pembahasan kita dapat melihat beberapa karakteristik tasyri' pada masa sahabat. Kedua, Al-Quran telah dikumpulkan menjadi satu mushaf. Yang ketiga, hadis belum dibukukan secara resmi. Keempat, ijma mulai dilakukan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang kelima, ijtihad berkembang pesat dengan memperhatikan ilat dan hikmah hukum. Keenam, fikih belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab. Dan yang ketujuh, para sahabat sangat aktif menggunakan akal dan ijtihad ketika menghadapi persoalan baru. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Pada masa inilah metode pengambilan hukum mulai tersusun secara sistematis dan menjadi dasar bagi perkembangan fikih dan masa-masa berikutnya. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.